Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah. Pertemuan kita di hari ini pertemuan kita yang kedua. Terakhir kita sudah membahas pembahasan terkait dengan masalah huruf. Bahwasanya huruf itu adalah sesuatu yang menyusun kalimat. Sesuatu yang menyusun kalimat. Kemudian juga telah berlalu pembahasan terkait dengan al-kalimah. Al-kalimah dalam bahasa Indonesia apa? Kata. Kata itu apa? Kalau dalam bahasa Arab, al-kalimah yang diinginkan adalah setiap lafaz yang punya makna. Walaupun maknanya belum memberikan faedah yang sempurna. Yang penting ada artinya. Itu namanya al-kalimah. Baik. Kemudian ada juga istilah al-jumlatul mufidah. Yaitu apa? Kalimat yang sempurna. Ini baru dia. Ini harus sempurna dalam artian kalau orang yang berbicara diam, orang yang mendengar sudah paham. Ini namanya al-jumlatul mufidah. Kemarin ada 3 contoh ya. Huwa yajlisu 'alal kursi. Artinya apa? Dia sedang duduk di mana? Di atas kursi. Kemudian ada juga ana aktubu fit daftari. Saya menulis di mana? Di buku tulis. Kemudian ada contoh Aliyun maridun. Ali sakit. Ahmadu ustadun. Ahmad seorang ustad. Huwa ghaniyun. Dia orang kaya. Baik, ini kemarin telah berlalu. Kemudian juga telah kita bahas aksamul harfi. Apa artinya ini? Macam-macam huruf. Bahwasanya huruf itu bermacam-macam. Ada huruf hijaiyah, ada huruf mabaniyah. Atau afwan, ada huruf hijaiyah atau huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf hijai atau mabani, huruf yang enggak ada artinya. Yaitu huruf yang hanya terdiri dari satu huruf saja. Tapi kalau huruf ma'ani, ini huruf yang dia punya arti. Arti. Baik, kemudian anwa'ul kalimah, kemarin sudah kita bahas jenis-jenis kalimat. Ada isim, kata benda, fi'il apa? Kata kerja, huruf yang bukan menunjukkan kata benda atau menunjukkan kata kerja. Selain isim dan fi'il namanya huruf. Baik, kemarin sudah kita bahas isim, yaitu kata benda. Definisinya apa? Dia setiap sesuatu yang menunjukkan makna, maksudnya ada artinya. Walam tuktaran bizaman. Tapi tidak digandengkan dengan waktu. Tidak digandengkan artinya tidak berkaitan. Nggak ada sama sekali kaitannya dengan waktu. Nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan waktu. Jadi nggak ada waktunya dia. Bebas saja dia waktunya. Afwan, nggak ada waktunya memang. Bukan sekedar bebas, tapi memang nggak ada waktunya. Contohnya Muhammadun, nggak ada waktunya. Ustadun, tilmidun, khailun. Khailun apa artinya? Kuda. Kalbun, anjing. Qitun, daftarun, mirsamun, tabashirun, syamsun, qamar, asjar. Baik. Kemudian ada tanda isim ya. Terakhir kita bahas di pertemuan pertama. Alamatul ismi. Untuk menentukan kata itu adalah isim. Karena nanti mau dibedakan nanti antara isim, fi'il, atau huruf. Maka kita harus tahu tanda isim. Di sini disebutkan ada 4 ya. Walaupun ada tambahan yang lain di buku-buku yang lain. Tapi di sini cukup 4 saja. Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu artinya apa? Dia bisa baris bawah. Bisa baris bawah. Contohnya mislu bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ismi, satu. Ya. Ismi, itu baris bawah ya, mimnya. Allahi, isim. Ar-Rahmani, isim. Ar-Rahimi, isim. Tanda yang kedua adalah tanwin. Jadi isim itu dia bisa bertanwin. Bisa bertanwin. Contohnya rajulun, imra'atun, waladun, bintun. Ini semua tanwin, maka namanya isim. Yang ketiga, al-alif wal lam. Dia bisa dipakaikan alif lam. Bisa dipakaikan alif lam.
Contohnya al-ustadu, al-ustadzatu, at-talibu. Ini alif lam semuanya. Al-ustadu asalnya ustazun. Al-ustazatu asalnya ustazatun. At-talibu asalnya talibatun. At-talibu asalnya talibun. Afwan. Berikutnya, tanda yang keempat yaitu huruful jarri. Isim itu dia bisa kemasukan huruf jar. Maka biasanya kalau datang huruf jar setelahnya pasti apa? Isim. Pasti setelahnya adalah isim. Sekarang pertanyaannya, apa itu huruf jar yang tengah sini? Siapa nama tak? Imam. Nah, imam. Huruf jar kemarin apa itu, Imam? Yang adalah Hmm. huruf yang masuk pada isim yang menyebabkan isim yang datang setelahnya dari garis bawah. Menjadi baris baik. Jadi huruf jar itu adalah huruf yang masuk kepada isim. Jadi kalau setelah huruf jar itu biasanya isim. Yang menyebabkan isim yang datang setelahnya, yaitu setelah huruf jar itu menjadi baris bawah atau majrur. Ya, majrur atau baris bawah. Contohnya, min ini huruf jar. Minallahi, masuk kepada Allah. Allah kan asalnya Allahu. Ini perlu dipahami bahwasanya bahasa Arab itu kalau kita nggak tahu bacanya, asalnya semua harokatnya u, dhammah dia. Dan dia asalnya tanwin. Nanti dia tidak tanwin kalau kemasukan alif lam. Contohnya baitun. Ya, baitun. Kalau kemasukan alif lam menjadi al baitu. Kalau kita jumpa kalimat misalnya ba ya ta. Ustaz ini bacanya baitun, baitan, baitin. Asalnya dibaca un. Itu paling asal. Nanti ada sebab kenapa dia jadi an, ada sebab kenapa dia jadi in. Jadi ini minallahi kalau dihilangkan min asalnya Allahu. Kenapa nggak tanwin? Karena alif lam. Maka ketika masuk huruf jar menjadi minallahi baris bawah dia kan. Demikian pula fil baiti, demikian pula ilal jannati, demikian pula alal kursiyi. Gampang ya? Paham semuanya ya? Baik. Jadi setiap pelajaran kita akan murojaah seperti ini, apa yang telah berlalu supaya terus terulang-ulangi. Baik, berikutnya pertemuan kita di hari ini yaitu wa huruful jarri hiya. Wa huruful jarri hiya. Artinya, dan huruf-huruf jar adalah wa huruful jarri hiya. Ini tepatnya di halaman ke-7. Afwan di halaman ke-3. Ya. Wa huruful jarri hiya. Wa huruful jarri hiya. Huruf jar itu adalah yang pertama min. Yang kedua ila. Min artinya dari. Ila artinya ke. An artinya dari. Ala di atas. Fi di dalam. Rubba. Rubba apa? Jarang. Kadang juga rubba itu artinya banyak. Tapi di sini yang di sini karena contohnya rubba rojulin karimin ini artinya jarang. Alba'u artinya dengan. Tapi kalau dia alba namanya alba, tapi kalau dia muncul sebagai huruf jar dia bi bentuknya ya, bi. Paham ya? Al-kafu namanya huruf kaf, tapi kalau dia muncul huruf jar dia menjadi ka. Paham ya? Al-lamu namanya lam, tapi kalau dia muncul menjadi huruf jar dia menjadi li. Paham ya? Berarti berapa totalnya? Wahid, isnan, thalatha, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Totalnya berapa? Tis'ah. Tis'ah berapa? 9. Baik, Masya Allah. 9 ini huruf jar. Baik, semuanya ikuti. Min, ila, an, ala. Min ila an ala. Fi, rubba, alba. Fi ruba alba. Al-kaf, al-lam. Al-kaf al-lam. Ini beliau sebutkan di sini 9. Sebagian ulama lain ada juga menambah. Cuma kita tidak perlu dulu bahas yang lain. Kita hanya fokus ada di sini saja. Kita nggak usah terlalu melebar-melebar membahas apa yang ada di buku lain. Karena terlalu panjang. Kita hanya fokus saja apa yang ada di sini saja. Yang di sini saja itu sudah banyak. Ya kan?
Jadi kita cukupkan yang di sini saja. Karena kalau mau lengkap ya nggak mungkin bisa lengkap. Baik, sekarang min. Lihat bagaimana kasus dia menjadikan isim yang datang setelahnya menjadi baris bawah. Lihat, minan nasi. Ayo semua. Asalnya kalau tidak ada min itu menjadi an-nasu. Tapi karena ada min, gara-gara dia ini langsung menjadi an-nasi. Berarti dia berefek atau tidak? Berefek. Apa efeknya? Membuat isim yang datang setelahnya menjadi baris A atas atau bawah? Menjadi baris bawah. Ahsan tuh. Menjadi baris bawah. Minan nasi. Baik, ini ya amalan dari min. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwasanya min ya ini asalnya min, tapi karena annas itu alif lam, maka nggak bisa dibaca ya. Kalau minnya sukun, annas juga alif lamnya sukun, maka nggak bisa dibaca sehingga diharokatilah menjadi baris atas nunnya supaya bisa dibaca minan nasi begitu. Berikutnya ila suki. Semuanya ila suki. Minan nas tahu artinya? Dari manusia. Ya, dari manusia. Tergantung konteks ya, kadang juga bisa diterjemahkan dengan di antara manusia. Seperti contohnya firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits." Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits, ucapan yang sia-sia. Baik. Berikutnya ila suqi. Ila artinya apa? Ke. As-suqi itu artinya pasar. Asalnya kalau as-suqi ini tidak ada ila dan tidak ada alif lam, asalnya apa? Sukun. Nah, masuk alif lam menjadi as-suku. Masuk ila menjadi nah, berefek kan? Nah, itulah pelajaran nahwu namanya. Dia mempelajari tentang baris harokat akhir kata. Kenapa itu as-suki? Karena ada huruf jar. Mana huruf jar? Ila. Paham tak? Langsung beramal ya. Berikutnya. Anin nabiyyi. Ayo. Anin nabiyyi. Sekarang perhatikan. Anin nabiyyi. Huruf jarnya adalah an. Tapi karena setelah an itu adalah an-nabi, alif lam yang sukun, maka nggak bisa dua sukun, nanti nggak bisa dibaca. Sehingga nunnya diharokati dengan kasrah. Kenapa tadi minan nas? Nunnya baris atas. Sekarang anin nabi, nunnya baris bawah. Jawabannya, begitulah orang Arab membacanya. Orang Arab tidak pernah membaca minin nasi. Dan tidak pernah membaca anan nabiyyi. Orang Arab baca seperti apa? Begitulah yang kita baca. Karena kita ini belajar bahasa orang. Jadi kita setelah meneliti at-tatabbu wal istiqra, banyak membaca, ternyata mereka kalau menyebut min ketemu alif lam menjadi mina. Kalau an ketemu alif lam menjadi ani. Paham tak? Jadi jawabannya apa? Karena memang orang Arab mengucapkannya seperti itu. Ada kaidah-kaidah yang menyebabkan orang Arab membacanya demikian. Baik, jadi anin nabi, an artinya dari, nabi artinya nabi. Sekarang perhatikan, anin nabiyyi. Sekarang fokus pada kalimat an-nabiyyi. Hilangkan alif lam, hilangkan an. Menjadi apa? Nabiyyun. Ahsan. Tanwin kan? Karena asalnya isim adalah tanwin. Kalau kemasukan alif lam, boleh tanwin? Tidak boleh. Karena alif lam dan isim itu tidak bisa bersama. Paham? Kemudian kenapa menjadi anin nabiyyi baris bawah? Karena ada huruf jar. Mana huruf jar? An. Gampang? Gampang. Kalau sudah tiga ini gampang, kita langsung cepat saja. Alal maktabi. Alal maktabi. Ala artinya di atas, maktab artinya per meja. Afwan. Kalau dia maktabatun, perpustakaan. Tapi kalau dia maktabun, meja. Cuma beda ada taknya sama tidak ada taknya. Alal maktabi. Ini artinya di atas apa? Di atas meja. Jelas ya? Kita nggak lama-lama ya kalau gampang. Fil baiti. Fi artinya apa? Di dalam. Al baiti rumah. Rubba rajulin karimin. Rubba rajulin karimin.
Baik. Rubba. Artinya apa tadi rubba? Jarang. Kadang jarang, kadang banyak. Kalau di sini artinya jarang ya. Jadi itu dikondisikan dengan kalimat-kalimat. Rubba rojulin karim. Rubba. Jarang rojul. Rojul ini asalnya laki-laki dewasa. Tapi yang di sini dimaksudkan orang. Jarang ada orang. Jarang ada orang karimin. Yang dermawan. Jarang ada orang yang dermawan. Sudah. Ada orang dermawan atau tidak di dunia ini? Ada, tapi jarang atau sering? Jarang. Banyak orang dermawan atau orang seke, pelit? Hah? Banyak orang pelit. Jangankan sama orang, sama dirinya sendiri saja pelit. Ya kan? Seperti itu. Jadi di sini rubba artinya jarang. Tapi tidak menafikan jarang itu bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak dengan jumlah yang banyak. Lebih banyak yang apa namanya? Yang tidak dermawan. Jadi karim asalnya mulia ya. Karim itu asalnya mulia. Tapi kalau orang Arab menyebut karim itu biasanya artinya dermawan. Dermawan itu suka membantu, suka menolong, suka memudahkan urusan orang. Itu termasuk sifat kedermawanan. Berikutnya bil qalami, bil mirsami. Ini ada dua contoh. Yang pertama bil qalami. Itu bi asalnya bi-nya sendiri itu. Kenapa bentuknya bi-nya seperti panjang? Karena dia disatukan dengan alifnya al-qalam. Kan itu ada alif lam harusnya. Begitu cara menulisnya. Jadi bi-nya itu jangan dipisah. Penulisan bi-nya bersatu dengan alif lamnya al-qalam. Demikian pula bil mirsami, bi-nya bersatu dengan alif lamnya al-mirsam. Paham toh? Berarti kalau bil qalam artinya apa? Dengan pulpen, bil mirsam dengan pensil. Jadi kenapa itu al-qalam dan al-mirsam menjadi baris bawah? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar. Sudah hafal semua kan definisi huruf jar? Tidak perlu lagi lihat buku ya. Huruf jar adalah huruf yang masuk kepada isim dan menyebabkan isim yang datang setelahnya menjadi baris bawah atau majrur atau kasroh. Intinya dia jadi baris bawah. Baris bawah kalau dia isim mufrad, kalau dia isim-isim lain nanti akan ada cara-caranya. Intinya dia majrur. Tapi untuk tahap awal kita katakan saja baris bawah karena yang alamat asalnya kasroh adalah baris bawah. Baik, berikutnya al-kaf. Contohnya kal asadi, kal qamari. Al-asad itu artinya singa. Al-qamar bulan. Jadi al-asad dan al-qamar ini bulan. Jadi asalnya itu al-asad dan al-qamar ya. Itu al-asad asalnya al-asadu. Al-qamar asalnya al-qamaru. Kalau hilang alif lamnya asadun qamarun. Tapi masuk kaf huruf jar menjadi kal asadi kal qamari. Berikutnya lillahi. Mana huruf jarnya? Lam. Jangan bilang li. Mana huruf jarnya? Lam. Ya, berikutnya li rasulillahi. Mana huruf jarnya? Lam. Mana yang dia buat menjadi baris bawah? Rasul atau Allah? Itu huruf jar pada li rasulillah. Itu dia menyebabkan Rasul yang baris bawah atau Allah baris bawah? Rasul. Jadi asalnya itu Rasuli apa? Rasulun. Makanya dalam Al-Quran banyak kan? Rasulun, Rasulun. Laqad ja'akum min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang Rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat terasa olehnya kesusahan kalian. Harisun alaikum. Sangat semangat untuk berkasih sayang, memberikan rahmatnya, kebaikan untuk kalian. Raufun rahim. Dan dia maha baik lagi maha penyayang. Baik. Adapun Allah itu baris bawah karena mudhafun ilaih. Nanti akan ada pembahasannya ya. Nanti akan ada pembahasan tentang ini. Rasuli itu enggak ditanwin karena mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Tapi ini nanti. Berikutnya, fil baiti sudah. Selesai ya. Kita masuk di yang kedua yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu ini yang kedua dari apa ini?
Yang kedua dari apa? Dari jenis-jenis kata. Di anwa'ul kalimah. Jenis kata yang pertama apa? Isim. Ini sekarang fi'il. Fi'il itu apa tadi? Kata kata kerja. Kata kerja itu dia bergandengan dengan waktu. Waktu itu ada berapa? Waktu ada berapa? 3. Telah berlalu, sedang dilakukan, telah berlalu, sedang dilakukan, akan dah 3 saja. Ada waktu keempat? Nggak ada kan? Di dunia ini hanya 3 saja waktu. Berikutnya, kita lihat di sini definisi. Al-fi'lu huwa, apa artinya? Fi'il adalah kalimatun. Kalimatun, kata. Coba lihat definisinya isim. Al-ismu huwa kalimatun. Ya kan? Isim adalah sama berarti. Sama, sampai sini sama. Dalat ala maknan. Menunjukkan atas sebuah makna. Berarti fi'il itu kata yang ada makna artinya. Ya kan? Isim juga sama kan? Al-ismu huwa kalimatun dalat ala maknan. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Sama? Sama. Kemudian lanjut lagi pembahasan fi'il. Waktu rinat bizamanin. Dan digandengkan dengan waktu. Waktu rinat. Dan digandengkan. Bizamanin. Dengan waktu. Digandengkan maksudnya berkaitan. Ada kaitannya dengan zaman. Zaman itu waktu. Coba lihat isim. Definisinya isim. Isim kata yang menunjukkan atas sebuah makna tapi dia walam tuktaron bizamanin, tidak bergandengan atau tidak digandengkan dengan waktu. Tidak ada kaitan dengan waktu. Berarti apa perbedaan isim sama fi'il? Sama-sama punya arti, hanya perbedaan dari segi apa? Satu ada waktunya, satu tidak. Bagaimana sih contohnya fi'il? Kalau isim kan jelas, semua benda-benda yang ada di dunia ini. Atap, lampu, dinding, kipas, apalagi papan tulis, kapur, spidol, pensil, penghapus, kipas angin, lantai, pintu, jendela, banyak kan? Semua nama-nama benda itu namanya isim. Nggak ada waktunya semua itu. Sekarang kita lihat contoh fi'il. Mislu, mislu apa artinya? Misalnya, contohnya. Kataba, artinya telah menulis. Kataba, telah menulis. Kalau telah menulis berarti perbuatan menulis sudah terjadi atau belum? Sudah ditulis ya kan? Seperti contohnya firman Nabi SAW bersabda, Innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat, Allah telah menulis takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berarti takdir kita ini sudah dicatat atau belum? Sudah. Bahkan 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, Allah sudah catat itu takdir kita. Imma syaqi au sa'id. Apakah seorang itu sengsara atau bahagia. Qara'a, telah membaca. Qara'a telah apa? Membaca. Berarti sudah terjadi, ada waktunya? Ada. Yaktubu, sedang menulis. Kalau kataba telah menulis. Kalau dia yaktubu, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Aktubu, aku sedang menulis. Aktubu, aku sedang menulis. Ada akunya. Karena A-nya itu artinya aku. Orang Arab kasih kode aja A. Kalau kita, aku. Aqra'u, aku sedang membaca. Bisa dibedakan ini antara qara'a dengan aqra'u? Kalau kita mau bilang aku sedang membaca, aqra'u. Kalau telah membaca, qara'a. Baik. Jadi semua contoh-contoh ini ada waktunya enggak? Ada waktunya. Ada waktunya yang telah berlalu, ada waktunya yang sedang. Baik. Sekarang kita akan lebih paham tentang fi'il kalau kita ketahui tanda-tanda fi'il. Sekarang semuanya sama-sama. Alamatul fi'li hiya. Apa artinya? Tanda-tanda fi'il adalah ini supaya kita tahu apa saja itu ciri-cirinya fi'il. Nanti akan kita bedakan. Nanti setelah ini akan ada tamrin. Latihan untuk kita membedakan. Nanti akan ada kalimat dikasih sama beliau ini, Ustadz Aceng Zakaria ini.
Nanti kita akan pilih apakah ini isim, fi'il, atau huruf. Baik, tanda pertama adalah qad. Qad. Maksudnya apa? Silakan dicatat. Maksudnya fi'il bisa kemasukan qad. Jadi kalau ada qad, biasanya setelahnya adalah fi'il. Paham? Kalau ada qad, setelahnya fi'il. Kalau ada min, setelahnya isim. Karena min huruf jar. Ini juga qad. Kalau ada qad, setelahnya fi'il. Itu indikasi namanya. Tahu indikasi, Fadil? Soal indikasi, Fadil. Indikasi itu sesuatu yang apa namanya? Apa, Bu Rena? Dikasih tanda-tanda. Tanda-tanda. Jadi kalau misalnya ada qad itu namanya tanda-tanda. Kalau datang setelah ada qad dalam Al-Quran atau dalam hadis, setelahnya pasti fi'il. Jangan bilang isim. Paham toh? Mislu contohnya, qad qamatis shalah. Mana qad? Ada ya di kalimat paling pertama kan? Qad. Setelahnya qamat. Maka qamat itu adalah isim atau fi'il? Sudah dipastikan atau ragu-ragu? Kenapa bisa? Ada qad. Andai kata qad itu tidak ada, mungkin kita bingung, ini apa? Tapi karena ada qad, sudah tahu kita. Ini indikasinya. Ini tanda-tandanya. Kalau ada dia, pasti fi'il. Sebagaimana huruf jar, kalau ada huruf jar, pasti setelahnya isim. Qad qamatis sholatu artinya sungguh sholat telah ditegakkan. Jadi bacanya qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholatu. Jangan dibaca qad qamatis sholati. Qad qamatis sholat. Ini ketawa orang Arab kalau dengar ini. As-sholatu itu barisnya baris dhammah, bukan ti, bukan kasrah. Tanda yang kedua, as-sin. As-sin maksudnya huruf sin. Ya, tahu huruf sin kan? Tapi sin di sini bukan sin huruf hijaiyah. Tapi sin di sini adalah sin harfun ma'ani. Huruf yang punya arti. Dan sinnya bukan sin asli. Tapi sinnya sin tambahan. Dikasih tanda catatan aja, sin. Sinnya harfun ma'ani, 1. Sinnya huruf tambahan, 2. Begitu. Paham toh? Ada kalimat yang ada sinnya, ya, tapi dia adalah isim. Contohnya apa? Apa contohnya? Sajidun. Sajidun. Ada sinnya. Apakah sinnya itu, sajidun itu adalah isim? Jawabannya isim, karena dia tanwin. Tapi di sini sinnya ini sin tambahan. Lihat. Mislu, contohnya. Saya zahabu. Saya zahabu. Jadi sin di sini artinya akan. Yazhabu, pergi. Berarti kalau saya zahabu artinya apa? Akan pergi. Kalau akan pergi ini waktu yang keberapa? Waktu kan ada 3. Telah, sedang, akan. Telah, sedang, akan. Ini waktu yang keberapa ini? Yang ketiga. Akan ya. Sayarji'u. Sanya artinya akan. Yarji'u artinya pulang. Akan pulang. Karena ada sin, maka yazhabu dipastikan fi'il. Karena ada sin, maka yarji'u dipastikan adalah fi'il. Gampang kan? Kan berikutnya saufa. Ini tanda untuk fi'il yang berikutnya. Saufa. Saufa artinya kelak. Saufa artinya kelak. Tahu kelak itu apa maksudnya? Tahu kelak? Akan aku beri kamu air minum. Kelak aku beri kamu air minum. Apa bedanya, Rizky? Sama-sama nanti semua itu. Sama-sama tidak dilakukan langsung, toh? Akan aku beri kamu air minum. Kelak aku beri kamu air minum.
Kalau akan, itu sebentar akan aku beri kamu air minum. Nggak lama dia kasih. Tapi kalau kelak, masih lama. Nggak tahu kapan. Kapan bayar uang sekolah, Rizky? Kelak akan saya bayar, Bu. Kalau sudah begitu, sudah nggak dibayar itu. Ya kan? Tapi kalau dibilang, kapan dibayar? Nanti akan dibayar, Bu. Berarti dekat. Udah ada harapan dekat. Nah, ini bedanya kelak sama akan. Jadi kalau sin, itu artinya akan. Tapi kalau saufa, itu artinya kelak. Masih lama dia. Baik, contohnya. Saufa ta'lamuna. Gara-gara ada saufa, saufa artinya kelak. Kelak ta'lamun, kalian akan tahu. Kelak kalian akan tahu. Jadi ta'lamun itu isim fi'il. Fi'il. Sudah dipastikan atau ragu-ragu? Apa tandanya kok bisa pasti? Karena ada si saufa. Jadi gini, orang kalau pergi pengajian, banyak ibu-ibu pakai cadar, dia nggak tahu yang mana mamanya. Tapi gara-gara ibu-ibu itu gandeng adiknya, gandeng anak, dia tahu, oh tuh anaknya, berarti ini ibu-ibu ini mamanya si Anu, mamanya si Anu. Dari mana kita tahu? Tandanya, apa tandanya? Anaknya. Kalau mamanya dibedakan, jangankan mamanya orang mau kita tandai, mama kita saja belum tentu kita bisa cari kalau di pengajian itu. Hilang semua, karena orang bercadar semua memang. Ya kan? Begitu. Makanya ada orang pengajian, ya, dia gandeng, ternyata bukan istrinya. Ya kan? Istri orang. Kenapa? Pakai cadar semua sama-sama. Jadi bagaimana cara membedakannya? Lihat dari apa yang dia gandeng, dari tasnya, dari anak yang dia gendong, misalnya, ya kan? Seperti itu. Jadi untuk membedakan isim dan fiil itu, maka harus apa? Harus apa? Dilihat tanda-tandanya. Sekarang tanda keempat. Ta'ut ta'nisis sakinah. Tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis itu tak ta'nis sakinah itu artinya tak seperti huruf hijaiyah, ya, tapi dia sukun. Itu tak ta'nis namanya. Tak ta'nis sakinah itu dia tak seperti huruf hijaiyah tapi sukun, harokatnya mati. Kalau ada tak ta'nis sakinah itu di akhir kata, maka itu fiil. Lihat contohnya qalat. Qalat, itu lihat ada tak sukun, tak mati. Itu namanya tak ta'nis sakinah. Paham? Berarti qalat itu apa? Isim atau fiil? Isim atau fiil? Fiil. Dari mana kita tahu? Ada tak ta'nis sakinah. Zahabat, zahaba. Isim atau fiil? Fiil. Kenapa bisa kita tahu? Ada tak ta'nis sakinah. Kesimpulannya, lihat sini semua. Isim punya tanda. Fiil punya tanda. Isim punya arti, fiil punya arti. Jelas? Ya kan? Sama-sama punya arti? Sama. Kemudian yang membedakan isim dengan fiil adalah isim nggak ada kaitan dengan waktu, fiil ada kaitan dengan waktu. Apakah waktunya itu telah terjadi, atau sedang terjadi, atau akan terjadi. Kemudian tandanya, untuk isim tandanya beliau sebutkan 4, untuk fiil juga 4. Tanda pertama isim adalah bisa baris bawah. Yang kedua, dia bisa ditanwin. Yang ketiga, bisa masuk alif lam. Yang keempat, ada huruf jar atau bisa masuk huruf jar. Adapun tanda fiil berapa? 4 juga. Yang pertama, bisa kemasukan qad. Sudah dipastikan kalau ada qad, setelahnya pasti fiil, nggak mungkin isim. Yang kedua, kemasukan sin. Sinnya harus sin tambahan dan sin huruf ma'ani yang ada artinya. Artinya akan. Kalau ada sin ini, sin tambahan ini, maka biasanya itu fiil. Yang ketiga, saufa. Kalau jumpa nanti di dalam Al-Quran, saufa, ya. Kalau ada saufa, pasti setelahnya fiil. Nggak mungkin isim. Yang keempat, ada tak ta'nis sakinah. Tapi tak ta'nis sakinah ini di akhir dia. Kalau dia ada, pasti kalimat sebelumnya adalah fi'il. Gampang? Gampang sekali. Terakhir, lanjut berikutnya. Al-harfu. Al-harfu. Kata beliau, al-harfu. Ini termasuk dari anwa'ul kalimah yang ketiga. Yaitu jenis-jenis kalimat atau kata yang ketiga, yaitu huruf. Al-harfu artinya apa?
huruf. Definisi. Sekarang ikuti semua. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Satu kali tarik nafas. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Iya, baik. Al-harfu huwa. Huruf adalah, perlu dicatat lagi, enggak kan? Ini kan sudah sering. Kalimatun, sudah ada tadi. Nah, huruf adalah kata la yufham, yang tidak dipahami. Sebuah kata yang tidak bisa dipahami, maknaha artinya, nggak bisa dipahami artinya, illa kecuali ma'a ghairiha, kecuali bersama yang lainnya. Jadi kalau huruf itu dia sendiri saja, a, ba, ta, sa, ja sendiri, nggak paham orang apa maknanya. Tapi kalau dia bersambung dengan huruf-huruf yang lain, menjadi kata, menjadi kalimat, baru orang paham. Jadi huruf itu adalah sesuatu kata yang tidak bisa dipahami artinya kecuali bersama yang lain. Paham toh? Ini namanya huruf. Mislu, contoh, min. Artinya apa? Dari. Kalau saya bilang ma, apa artinya ma? Na, apa artinya na? Nggak ada. Ma, apa artinya ma? Nggak ada. Na artinya apa? Nggak ada. Tapi kalau digabung jadi min. Ada artinya? Nah, jadi inilah huruf. Sesuatu yang nggak bisa dipahami kecuali dia harus bersama yang lain. Paham toh? Paham nih definisinya? Nah, lihat contoh lagi. Fi. Apa artinya fa? Apa artinya ya? Nggak ada artinya itu kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau dia digabung sama yang lain, langsung ada. Fi artinya di. Summa, apa artinya fa? Apa artinya ma? Nggak ada. Tapi kalau summa, kemudian fa. Apa artinya fa? Ah, asalnya tidak ada. Tapi coba lihat bentuk fa-nya itu. Itu bentuk fa yang mau bersambung ke huruf lain. Karena ekornya nggak naik. Kalau ekornya naik, artinya stop. Nggak ada artinya. Tapi kalau begini bentuknya, ini ada artinya. Kenapa? Karena dia ini menunjukkan masih mau lengket dengan huruf yang lain. Berarti kalau fa begini, artinya apa? Maka. Orang Arab menyebut maka fa. Kita 4 huruf, mereka hanya 2 huruf. Fa. 1 huruf malah fa. Iza. Apabila. Au. Atau. Hatta. Sampai. Sudah. Sampai sini bisa dibedakan atau enggak ini? Bisa dibedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf? Bisa. Bisa kan? Bisanya ragu-ragu atau dipastikan bisa? Hah? Fadil? Pasti bisa? Pasti bisa. Iya, lanjut. Walaisa lil harfi alamatun khassatun. Ini poin penting dalam permasalahan huruf. Walaisa lil harfi alamatun khassatun. Walaisa. Dan tidak ada lil harfi untuk huruf. Lil harfi untuk huruf. Kenapa itu lil harfi? Fi-nya baris bawah. Karena ada huruf jar. Langsung diamalkan. Li. Lil harfi. Berarti harfi isim atau fi'il? Isim. Apa tanda isimnya? Kemasukan huruf jar. Yang kedua, dia baris bawah. Baik. Berikutnya ada alif lam. Alamatun. Apa alamatun? Tanda-tanda. Khassah, yang khusus. Berarti kalau terjemahan keseluruhannya apa? Coba terjemahkan Fadil. Tidak ada untuk huruf tanda-tanda yang khusus. Iya, tidak ada untuk huruf tanda-tanda yang apa? Yang khusus. Kalau isim ada tanda khusus? Ada 4.
Fi'il ada tanda khusus? Ada 4. Kalau huruf apa tandanya? Nggak ada. Yang penting yang bukan isim, bukan fi'il, maka namanya huruf. Sekarang kita masuk permasalahan yang ada di bawahnya. Yaitu permasalahan yang baru. Kata beliau, anwa'ul jumlati. Semuanya sama-sama. Anwa'ul jumlati. Anwa'ul jumlati. Jenis-jenis jumlah. Jumlah apa artinya jumlah? Kalimat. Kalau kalimat apa artinya kalimat? Kata. Sudah nggak bingung ya? Kemarin masih bingung ya. Sekarang sudah alhamdulillah nggak bingung. Anwa'ul jumlah. Jenis-jenis jumlah. Kalimat. Sudah. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada jenis. Kalau kalimat ada jenisnya 3 kan? Isim, fi'il, huruf. Kalau jumlah jenisnya ada 2. Begitu kesimpulannya. Paham ini? Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Ayo semua, jumlatun ismiyatun. Yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Ada namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kita baca kotak yang pertama. Makanat masbuqatan bi ismin mislu Ahmadu maridun al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Jumlah ismiyah adalah makanat. Apa yang? Makanat artinya apa yang. Apa yang masbuqatan diawali bi ismin. Apa yang diawali bi ismin? Bi apa artinya? Dengan. Ismin, isim. Kenapa ismin baris bawah? Masuk huruf jar. Bi. Paham toh? Nah, asalnya itu kalau nggak ada bi, dia apa? Ismun. Jadi jumlah ismiyah itu apa? Apa yang diawali dengan isim. Jadi gini, kan ada kalimat. Kalimat ini, kata yang paling pertamanya itu adalah isim. Namanya jumlah ismiyah. Contohnya seperti apa? Mislu, contoh. Ahmadu maridun. Si Ahmad sakit. Ahmad sakit. Ahmad ini apa? Isim, fi'il atau huruf? Dari mana kita tahu? Apa tandanya? Mana tanwin? Ahmadu. Nggak tanwin kan? Nggak ada kaitan dengan waktu. Ahsan tuh. Ya. Jadi nggak ada kaitan dengan waktu. Ustadz, nggak ada tanda-tanda dari 4 yang saya sudah hafal. Nggak ada. Tapi lihat artinya. Ternyata artinya Ahmad. Apa waktunya Ahmad? Telah Ahmad, sedang Ahmad, akan Ahmad. Kan nggak ada. Tapi kalau mencuri, ada waktunya. Telah mencuri, sedang mencuri, akan mencuri. Kalau Ahmad nggak ada waktunya, maka ini namanya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jadi itu apa jumlah ismiyah? Apa yang diawali oleh isim. Maksudnya, kalimat pertamanya isim. Sekarang, contoh kedua. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Al-walad. Anak kecil laki-laki. Yaqra'u. Sedang membaca Al-Quran. Al-Quran. Anak kecil laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Ini kalimat dari 3 kata ini. Yang paling pertamanya isim, fi'il atau huruf? Isim. Yaitu kata al-walad. Apa tanda isimnya? Alif lam, jelas. Kalau dibilang ada waktunya juga nggak ada waktunya. Anak kecil laki-laki. Apa waktunya? Nggak ada. Sekarang jumlah yang kedua. Yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah lawan dari jumlah ismiyah. Makanat. Apa makanat? Apa yang? Masbuqatan. Diawali. Bifi'lin. Dengan fi'il. Berarti awalnya adalah fi'il. Mislo. Contohnya. Marido aliyun. Telah sakit. Marido. Telah sakit. Marido telah sakit. Telah sakit aliyun. Si Ali. Beda ya. Kalau Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Kalau marido aliyun. Marido itu telah dia artinya. Jadi kalau marid sakit. Kalau marido artinya telah sakit. Berarti si Ahmadnya sudah sakit atau sedang sakit atau mau sakit? Dia sudah sakit. Ya sudah sakit dan sedang sakit. Ya kan? Siapa? Si Ali. Ali telah sakit. Telah sakit si Ali.
Berarti ini jumlah kalimatnya ini diawali oleh isim atau fi'il? Fi'il. Maka namanya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Artikan pelakunya dulu. Al-walad, anak kecil itu, yaqra'ul Qur'an. Telah sedang membaca Al-Qur'an. Jadi yaqra'u sedang membaca. Diartikan ya, yaqra'u sedang membaca. Al-walad, anak kecil laki-laki. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Berarti ini jumlahnya diawali oleh apa ini? Isim atau fi'il? Namanya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kalau bahasa Indonesia tidak ada ya seperti ini. Tidak ada. Bahasa Arab saja. Baik, sekarang kalau seperti ini, maka selesai pembahasan. Sekarang kita tinggal soal untuk membuktikan kita paham atau tidak materi hari ini, pertemuan kedua, dan materi kemarin pada pertemuan pertama. Baik, sekarang semuanya lihat bukunya di bagian bawah. Paling bawah halaman 4. At-tamrinu. Artinya latihan. Tamrin. Tamrin artinya apa? Latihan. Mayyizi artinya bedakanlah. Catat satu-satu ya, jangan langsung satu kalimat dicatat semua. Jangan. Satu-satu supaya kita tahu. Mayyizi, bedakanlah. Al-asma'a, mana isim. Bedakanlah, mana isim. Wal af'al, wanya apa artinya? Dan. Al-af'al, mana fi'il. Wal huruf, dan mana huruf. Bedakanlah mana isim, mana fi'il, mana huruf. Fima yali, pada kalimat berikut ini. Jadi kita mau bedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf sini. Sekarang perhatikan. Ada 4 contoh latihan untuk kita. Tapi di sini semuanya itu tidak semuanya ada ciri-cirinya. Seperti yang tanda isim ada 4, tanda fi'il ada 4, huruf nggak ada tandanya. Kadang ada yang tidak ada, tapi kalau tidak ada saya jelaskan. Yang pertama, ayo ikuti semua. Iza jaa nasrullahi wal fathu. Lihat. Iza ja. Iza. Isim, fi'il atau huruf? Dari kita tahu huruf? Ada kaitan dengan waktu? Enggak ada. Yang kedua, apakah dia kata benda? Bukan. Dari mana tahu bukan? Kita nggak akan tahu kecuali tahu artinya. Ah, ini deh. Jadi harus tahu artinya. Apa artinya dulu, Ustaz? Kalau tahu artinya saya bisa insya Allah. Ah, jadi kalau nggak tahu artinya, tanya. Jadi iza itu artinya apabila. Iza artinya apa? Apabila. Apabila. Ada waktunya apabila? Nggak ada kan? Telah apabila, sedang apabila, akan apabila. Kan nggak ada. Nah, berarti dia huruf. Kasih kode di bukunya, di buku antum. Ha. Artinya huruf. Kasih kode huruf H aja, huruf. Kalau isim, I. Kalau fi'il, F. Ja'a. Artinya datang. Telah datang. Fi'il atau isim? Jelas, ada telahnya. Langsung ketahuan dia ya, karena ada artinya. Ya kan? Nah, kalau tidak ada, kita mana tahu. Tidak ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tidak ada. Ada tanda fi'il situ? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kot, nggak ada sin, nggak ada saufa, nggak ada tatani sakinah. Bingung kita. Artinya apa, Ustaz? Ternyata telah datang. Oh ya jelas kalau ada telahnya. Berarti fi'il. Nasru. Isim, fi'il atau huruf? Nah, ini dia yang tidak ada. Ini yang tidak ada, yaitu ini namanya isim. Nasru isim. Kenapa? Karena dia mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Mudhaf itu harus isim. Mudhaf itu artinya sesuatu yang disandarkan. Sesuatu yang disandarkan. Tapi kita belum bahas ini, makanya saya juga tidak menjelaskan juga di tanda-tanda isim. Cukup apa yang ada di buku saja, karena itu sudah terlalu banyak juga. Jadi nasru itu isim, catat saja isim. Allahi, isim fi'il. Isim, apa tandanya? Alif lam. Yang kedua, baris bawah. Ahsan. Wa. Iya, isim fi'il atau huruf? Wa. Dan. Isim fi'il atau huruf? Huruf. Ahsan. Al-fathu. Hah? Isim atau fi'il atau huruf?
Yakin? Yakin. Dia adalah isim. Apa tandanya? Ada alif lam. Ahsan. Yang kedua sekarang. Ayo semuanya ikuti. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada artinya bersungguh-sungguh. Ijtahada telah bersungguh-sungguh. Muhammadun nama orang. Wa Hasan nama orang. Fi pada. Fahmi memahami. Ad-darsi pelajaran. Udah tahu semua artinya? Sekarang saya tanya. Ijtahada isim fi'il atau huruf? Dari mana tahu? Dari artinya. Ijtahada telah bersungguh-sungguh. Ya kan? Ada waktunya berarti fi'il. Muhammadun. Kenapa isim? Apa tandanya? Tanwin. Ahsan. Wa huruf. Hasanun. Apa tandanya? Hasanun. Isim fi'il. Bukan huruf. Karena bukan huruf. Huruf semua itu huruf ha, huruf sin, huruf nun. Nah, karena dia bersambung jadi kalimat, jadi kata, maka dia menjadi apa? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Fi. Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Apa itu huruf jar? Yang lagi boleh lihat buku, lihat sini semua. Apa fi? Huruf jar. Huruf jar apa huruf jar? Huruf yang masuk kepada isim yang menyebabkan isim tersebut menjadi baris bawah atau majrur. Baik, fahmi. Nggak usah bingung, fahmi. Kalau bisa kemasukan huruf jar berarti pasti isim, bukan fi'il ya. Baik, ad-darsi. Isim. Apa tandanya isim? Alif lam sama baris bawah. Ahsan. Berikut yang ketiga, ayo semuanya. Iza dakhala ahadukum. Ulang. Iza dakhala ahadukumul masjida. Fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Baik, saya artikan satu-satu. Iza sudah berlalu. Perlu diterjemah lagi? Ada nomor satu sudah. Nah, dakhala masuk. Masuk ada waktunya atau tidak? Ada. Ahadu. Satu. Bukan satu ya, seorang. Kum. Kalian. Al-masjid. Masjid. Fa. Maka. La. La apa la? La. Ustaz, saya boleh izin? La. Apa artinya la? Tidak. Jangan. La itu bisa tidak, bisa jangan. Di sini jangan. Kalau setelah la itu fi'il mudhari yang sukun, jangan. Tapi kalau setelah la itu fi'il mudhari'nya tidak sukun, maka tidak. Ini kan sukun. Fala yajlis. Maka janganlah yajlis. Dia duduk. Hatta sampai yarka'a dia ruku rak'ataini 2 rakaat. Ini sebenarnya hadisnya. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah dari kalian masuk masjid, kata Nabi, fala yajlis, janganlah dia duduk hatta yusalli rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat, begitu. Maksudnya ini anjuran untuk disunnahkannya salat tahiyatul masjid, walaupun hukumnya sunnah bukan wajib. Karena sepakat ulama yang wajib itu hanya salat 5 waktu. Ya, hanya salat 5 waktu. Selain itu tidak wajib. Sunnah yang sangat ditekankan. Iza huruf isim atau fi'il? Huruf. Dakhala. Dari mana tahu? Artinya masuk. Maka itu ada waktunya. Ahadu. Isim. Tandanya ini tandanya tidak ada ya. Tandanya dia itu mudhaf. Karena ahadu itu mudhaf, kumnya mudhafun ilaih. Tapi kumnya itu domir kan mudhafun ilaih ya. Nah, kumnya itu mudhafun ilaih, cara mengirabnya itu tidak seperti yang biasa yang langsung kasroh, enggak. Tapi ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih seperti itu. Nanti ini enggak usah dibahas. Intinya ahadu isim, kum isim, karena kum itu domir, kata ganti. Langsung al-masjid. Tandanya alif lam. Fa. Itu fa satu, la satu. Fa huruf, la huruf. Yajlis. Yajlis duduk. Fi'il ya. Ada waktunya duduk. Telah duduk, sedang duduk, akan duduk. Ada? Ada. Hatta. Sampai. Sampai ada waktunya? Hah? Tidak ada waktunya.
Ya, karena dia bukan perbuatan, yang ada waktunya itu perbuatan yang dilakukan. Kalau sampai itu bukan perbuatan, ada perbuatan sampai. Nggak ada kan? Yarka, apa tandanya? Artinya, yarka, apa? Yarka artinya ruku. Ya, ruku ada waktunya. Telah ruku, sedang ruku, akan ruku. Rakaatain, 2 rakaat. Ruku, 2 rakaat. 2 rakaat apa? Isim fi'il atau huruf? Isim. Bukan fi'il. Nggak ada telah 2 rakaat, sedang 2 rakaat, akan 2 rakaat. Nggak ada. 2 rakaat itu kalau sholat 2 rakaat, sholatnya itu pekerjaan. Ya kan? Dia sholat. Tapi ini kan rakaatnya. Berikutnya yang keempat. Innal ma'a tahurun. Ayo. La yunajjisuhu syai'un. Iya. Inna sesungguhnya. Ada waktunya? Nggak ada. Berarti huruf. Al-ma'a. Air. Isim fi'il atau huruf? Tandanya? Alif lam. Berarti isim. Tahurun. Suci. Tahurun suci. Isim fi'il atau huruf? Tandanya? Tanwin. Lam. Huruf. Yunajjisuhu. Yunajjisu. Itu ada 2 ya. Yunajjisu sama hu. Yunajjisu. Artinya menajiskannya. La yunajjisuhu. Tidak ada yang menajiskan. Yang menajiskan. Ini fi'il. Ya. Telah dinajiskan. Sedang menajiskan. Sedang dinajiskan atau akan dinajiskan. Tidak ada yang menajiskannya. Hu. Hu isim. Domir. Jadi yunajjisu 1. Hu 1. Yunajjisu fi'il. Hu isim. Syai'un. Isim. Tandanya apa? Berarti apa artinya semua nomor 4 itu? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Maksudnya hukum asal air itu suci, tidak ada yang bisa membuatnya menjadi najis. Jadi semua air itu hukumnya suci, tidak ada yang bisa menajiskannya sedikit pun. Baik, selesai pembahasan terkait dengan isim, fi'il, dan huruf. Kesimpulan kita pertemuan pertama dan kedua, kita belajar tentang masalah anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata, ada 3, isim, fi'il, atau huruf. Dan kita telah bahas anwa'ul jumlah, jenis-jenis kalimat, yaitu 2. Ada jumlah ismi, ada jumlah fi'il. Insya Allah kita akan masuk membahas lebih dalam seputar isim. Insya Allah di pertemuan kelima. Ya, akan diberikan judul fil asma, permasalahan seputar isim. Insya Allah ta'ala naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.